Masih mencari siapa yang jadi jodoh terbaik dari Tuhan. Dan ada juga beberapa partai politik yang mencoba melamar gitu. Tapi sering hobi traveling atau shopping sih, Bang? Dua-duanya. Itu Mbak Afi itu di layar udah sering, harga jualnya tinggi, mungkin levelnya kan presenter yang pria yang tampan, ganteng, mapan api. tapi aku tuh meleleh lah sama cowok yang cerdas, cowok. Nonton wawancara saya di The Blangkon TV, blak-blakan, no kontroversi. Tapi untuk episode ini kayaknya hostnya ini penasaran. Seperti apa sih kriteria laki-laki idaman saya? Mau tahu? Nonton makanya. Oke, para konco, isih neng The Blangkon TV, blak-blakan, no kontroversi. Masih bersama presenter yang sangat saya kagumi sebenarnya, saya mengagumi beliau sebagai seorang presenter kondang yang sangat humble dan murah senyum, lihat aja senyumnya. Mbak Afi, Yes. ini ada segmen Guyon Waton. Pertanyaan pertama, Mbak Afi dalam hati kecil Mbak Afi itu sebenarnya senang sebagai presenter sport atau presenter politik? Politik. Alasannya? Seru, punya dampak yang lebih luas dan punya networking yang lebih banyak. Langsung dijawab tulen, karena mesti pernah sebagai presenter sport juga awal-awal. Iya, betul. Pertanyaan kedua, Mbak Afi, pilih presenting off air atau on air? Dua-duanya nggak boleh ya. Boleh dong, pilih salah satu. Pilih off air kalau kayak gitu. Kalau off air, saya bisa berinteraksi dengan masyarakat langsung, dengan audiens, dengan narasumber langsung. Dan biasanya kalau off air itu lebih renyah gitu ya. Lebih renyah, lebih banyak gimmicknya, lebih seru, lebih banyak ketawanya. Kalau on air kadang-kadang karena durasi, jadi harus lebih cepat dan lebih serius. Betul, lebih renyah termasuk lebih renyah. Nah, ketawanya lebih renyah. Nah, Mbak Afi, masang tarif atau berdasarkan event, Mbak Afi? Berdasarkan event. Memang nggak ada tarif khusus untuk Mbak Afi acara off air gitu nggak? Tarif standar ada, tapi saya lihat juga untuk tarif untuk misalnya acara seperti charity, sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Itu mah cincai aja. Termasuk anak-anak kampus gitu ya. Itu mah cincai aja, tapi kalau misalnya secara profesional ada korporat yang mengundang atau kementerian yang mengundang, ada tarif tertentu gitu untuk kemudian bisa mengundang saya. Tapi itu pun negotiable. Kadang-kadang yang nelfon juga kan temen. Betul. Atau kadang menterinya langsung, Afi gini-gini, tolong dibantu. Oh iya siap, karena buat saya, it's just money, itu cuma uang. Tapi yang penting adalah bagaimana saya bisa bantu teman. Saya bisa kontribusi di acara teman dan mungkin suatu saat teman itu juga bisa support di acara saya gitu. Aduh, adem banget ya jawabannya ya Pak Konco. Inilah keistimewaannya Mbak Afi. Saya wawancara di belakang orang desanya aja, beliau bersedia. Selanjutnya Mbak Afi, lebih sering hobi traveling atau shopping sih Mbak Afi? Dua-duanya. Traveling dan shopping itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau disuruh pilih shopping atau traveling, saya pilih traveling. Ya. Iya, karena kalau shopping ya mungkin gini ya, di Jakarta juga bisa lah dilakukan shopping itu gitu. Tapi kalau traveling, kita kenal budayanya, kita kenal orangnya, culture-nya, makanan lokalnya. Nah itu yang nggak bisa di-value sama uang. Betul. Nah, pertanyaan keempat nih, Mbak Afi dalam perjalanan hidup, perjalanan berteman, perjalanan asmara. Saya jadi tidak enak nih. Mbak Afi, pilih gagal move on atau gagal terkenal? Penting semua ini. Oh my god, gagal move on apa gagal terkenal? Mendingan gagal terkenal deh daripada gagal move on. Kalau bisa move on, siapa tahu bisa terkenal gitu kan. Jadi kalau move on mah haruslah, hidup ini harus berlanjut. Jangan dibebani lah masa lalu itu. Masa depan kita ciptakan dengan lebih baik. Iya. Bapak-bapak yang nonton, awas lo ya, tetap subscribe lo ya. Meskipun ada yang menjawab enak, adem, membuat hati menjadi gembira. Pertanyaan terakhir, Mbak. Terakhir, oke. Mbak Afi memilih pria tampan tapi banyak disukai orang atau playboy atau pria biasa tapi cerdas? Aku suka pria biasa tapi cerdas. Masa sih? Mantap kan itu kelasnya tuh kalau Mbak Afi itu di layar udah sering, harga jualnya tinggi, mungkin levelnya kan presenter yang pria yang tampan, ganteng, mapan api. Tapi tampan kalau nggak nyambung ngomongnya susah, karena mungkin juga aku perlu pasangan yang bisa jadi partner diskusi kan mas, nggak cuma mungkin ganteng aja atau dibawa kemana-mana atau pasang di Instagram, tapi aku tuh meleleh lah sama cowok yang cerdas, cowok yang bisa
punya skill di bidang tertentu gitu, jadi teman diskusi, sparring partner ya oke. Nah itu yang aku Emang ada cari. syarat-syarat tertentu ya, Pak? Untuk menjadi Itu udah ada pertanyaan loh. Syarat-syarat tertentu nggak ada. Semoga ya orangnya baik, bertanggung jawab, single, sayang sama aku, dan yang pasti pinter. Itu kayak pinter lebih jadi syarat utama deh. Wah, saya nggak masuk nih, saya bodoh nih. Oke, Mbak Afi, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Goyen Warto. Sama-sama. Habis ini kita di segmen Nendang Kondang, tetap di The Blangkon TV ya. Tetap di Blangkon TV. Hai semuanya, masih di Blangkon TV, cuman kali ini gantian. Saya yang biasanya nanyain narasumber, sekarang saya yang ditanyain sama yang pakai belangkon di sebelah saya ini. Nah, sekarang waktunya segmen Nendang Kondang. Mbak Afi, ada 3 pertanyaan berhubungan dengan kata kondang. Oke, Yang pertama, bukan kondangan kan? bukan kondangan. Kondangan mungkin nanti ada yang lamar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sosok kondang siapa yang menginspirasi Mbak Afi selama perjalanan presente, perjalanan hidup sekarang? Aduh banyak banget ya sebenarnya, nggak bisa satu tokoh sih aku sebutin, banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi, mulai dari misalnya di Metro TV sendiri ada Mbak Najwa, kemudian ada Mbak Vivi. 2 orang ini juga kasih aku banyak opportunity sampai aku dapat kesempatan dan kepercayaan di level yang hari ini gitu Mas. Terus kemudian para narasumber, termasuk juga mungkin Pak Jokowi gitu. Banyak sekali lah tokoh-tokoh yang aku temukan, bahkan juga tokoh-tokoh filantropi kayak Pak Taher. Oh iya. Seperti itu ya, terus ya banyak dah, seperti nggak bisa disebut satu-satu gitu, tapi ya itu orang-orang yang aku bersyukur bisa aku kenal, bisa aku juga apa ya kagumi, dan aku bisa banyak belajar dari mereka ini gitu. Oke, pertanyaan kedua adalah siapa yang membuat di balik layar Mbak Afi ini bisa menjadi sosok yang kondang? Siapa yang paling berperan dalam? Siapa yang paling berperan? Pasti kesempatan dan kemudian rezeki dari Allah mungkin ya seperti itu. Tapi aku rasa yang paling berperan itu adalah keluarga, terutama orang tuaku Mas. Mama papa itu, almarhum papa aku juga nggak nonton, dan mereka adalah justru pihak yang pengkritik paling keras. Jadi mama aku itu dia akan nonton dan dia akan bilang, dia akan perhatiin detail kayak rambut kamu tadi tuh nggak bagus, atau Sering make gitu, upnya sering. sampai sekarang Keren. kamu tuh nanyanya tadi kayaknya kurang gini. Jadi ya aku melihatnya sebagai kacamata orang yang dekat dengan aku dan juga kacamata pemirsa pada umumnya. Betul. Seperti itu. Ini kan ibu-ibu yang akhirnya juga ikutan nonton politik gitu. Sampai sejauh itu kritiknya. Bahkan kayak misalnya si mama itu yang kayak kamu nih harus ini gitu. Misalnya nambahin skill aku baca buku, termasuk misalnya kamu harus jaga badan, jaga muka, karena mau tidak mau itu juga ya jadi faktor penunjang kita di layar. Sampai detail itu mama ya? Sampai sedetail Keren. itu beliau. Jadi ya dia adalah supporter paling depan dan juga pengkritik paling keras. Apa yang bisa disampaikan ke mama? Mom, thank you so much. I love you so much. Terima kasih untuk segala dukungannya, kesabarannya, dan doanya. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah anaknya selamat. Selamat. Semoga anaknya bisa bermanfaat, bikin bangga nama keluarga, nama orang tua. Amin. Doanya mantap ya. Tapi doa yang semoga segera ada yang lamar. Coba deh ya. Ke pertanyaan ketiga. Ya itu juga deh, semoga ada yang melamar. Amin ya rabbal alamin. Alamatnya di sini ya. Mbak Afi, sosok kondang yang pengen sekali Mbak Afi ketemu, pengen sekali duet, bahkan pengen sekali mungkin kolaborasi lah. Siapa Mbak Afi? Aduh, siapa ya? Waduh, banyak banget kayaknya. Tapi kebetulan saya tuh dari dulu ngefansnya sama Oprah, Mas. Oprah Winfrey, kayaknya dia idola apa ya, orang-orang broadcasting gitu yang suka nonton TV. Oprah itu pintar luar biasa, dermawan luar biasa, dan juga apa ya, kejutan yang dia berikan, kemudian informasi yang dia berikan, inspirasinya gitu. Ada momen dimana kalau misalnya saya lagi galau atau apa, saya nonton Oprah, saya kemudian terinspirasi oleh beliau, dan saya baca biografinya, dia nggak langsung jadi seperti hari ini, perjalanan hidupnya, perjuangannya seperti itu. Jadi ya kalau saya bisa ketemu Oprah Winfrey, oh my god, it will be so great. Amin. Tapi semoga saja bisa, karena bisa jadi loh Mbak Afi, Metro TV ini kan di Indonesia sudah cukup terkenal sekali, bahkan TV nomor 1 berita ya di Indonesia. Bisa jadi nanti ketika
Oprah Winfrey melihat, wah ini ada Afi Malik ini Amin. bisa diajak duet. Saya tuh nonton saudara. Oprah Winfrey karena Metro TV loh Mas, karena dulu Metro iya, TV tayangnya itu di Metro. ada Oprah Winfrey. Di situ Betul. saya nonton Oprah nggak pernah kehilangan satu episode pun. Segitu saya sukanya dan saya mau terima kasih sama Metro. Sekarang saya jadi siaran di Metro. Oke deh, mungkin itu ya inspirasi dari Mbak Afiani Malik. Tadi sudah kita udah sinau bareng, sudah guyon waton, dan juga sudah nendang kondang. Iya. Mungkin cukup sekian, The Belakon TV. Tetap Iya. subscribe, like, and comment, Yes. share The Belakon TV Mbak Afi ya. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa komen dan like-nya ditunggu ya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Terima kasih, Mbak bye. Afi. Sama-sama terima kasih Mas Fedi. Bye bye. Dadah.